فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منكم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Maidah laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah dia adalah Al-Masih ibn Maryam. Ucapan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu dalam tubuh Isa ibnu Maryam. Dan ini bisa dilihat dari lafaz Allah dan juga lafaz Al-Masih yang dua-duanya dijadikan ma'rifat. Dima'rifatkannya isim dan khobarnya menunjukkan bahwasanya keduanya adalah satu. Dua nama untuk satu objek. Sehingga Allah dan juga Isa bin Maryam menjadi satu. Dikarenakan mereka melihat Nabi Isa memiliki mukjizat-mukjizat seperti mengusap orang yang sakit kemudian langsung sembuh dan yang lain-lainnya, menghidupkan yang mati, kemudian menciptakan burung dan seterusnya. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya Allah ada dalam tubuhnya Nabi Isa. Ismani limusamman wahid. Dua nama untuk satu orang. Namanya yang pertama Allah, namanya yang kedua Al-Masih ibnu Maryam. Musamanya
wahid. Yang diberi nama, yang punya nama satu. Yang punya nama satu, namanya dua. Bisa disebut Allah, bisa disebut Isa bin Maryam. Allah dan Isa bin Maryam jadi satu. Ini keyakinan mereka. Dan ini juga ada ternyata diikuti oleh orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Minal ittihadiyah, minas sufiyatil ghula, dari kalangan orang-orang sufi yang ekstrim, yang berkeyakinan dengan wahdatul wujud. Sama persis dengan ucapannya orang-orang Nasara, hanya beda objeknya saja. Kalau orang-orang Nasara meyakini bahwasanya Allah wahdatul wujud, menjadi satu dengan Nabi Isa. Orang-orang Sufiyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan diri wali-wali mereka. Hanya beda apa? Beda objeknya saja. Bahkan masih mending dari sisi ini orang-orang Nasara. Karena yang mereka katakan bahwasanya Allah menjadi satu dengan hambanya adalah seorang nabi dan rasul, Nabi Isa. Jelas lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Ibnu Arabi yang mengatakan wa ma fil jubbati illallah, tidak ada yang dalam jubah ini kecuali Allah. Artinya ini dia itu dalam diri dia sudah jadi satu dengan siapa? Allah. Terang-terangan dia mengatakan wa ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah ini ya kecuali Allah. Allah sudah jadi satu dengan dirinya. Sehingga lebih rusak keyakinannya. Kalau orang-orang Nasara masih meyakini itu pada diri seorang nabi yang mulia, ahadu ulil azmi minar rusuli, salah seorang ulul azmi dari kalangan para rasul, maka orang-orang Sufiyah lebih parah. Mereka meyakini hal tersebut ada pada wali-wali dan orang-orang saleh mereka, waliyadzubillah. Sehingga ini maknanya. Oleh karena itu, oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya dima'rifatkan. Biasanya kan mubtada'nya ma'rifat, khabarnya apa ini? Nakirah, ya kan? Al-masjidu kabirun, ya kan? Tapi ini tidak. Dua-duanya dima'rifatkan, menunjukkan dua-duanya adalah sama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah. Dua-duanya dima'rifatkan, dua-duanya kasih al. Ad-dinu an-nasihah. Menunjukkan ya agama itu ya isinya semuanya apa? Nasihat. Nggak ada agama kalau nggak ada nasihat. Di sini juga sama. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sama-sama dikasih apa? Alias sama-sama dima'rifatkan. Menunjukkan keyakinan mereka ini salah satunya adalah bahwasanya Allah menjadi satu dengan Nabi Isa. Ta'ala Allah uluwan kabir. Maha tinggi Allah dan maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wa qala al-Masih ya Bani Israel, dan berkata Al-Masih, wahai Bani Israel, wa'budullaha rabbi wa rabbakum, ibadahilah Allah, bukan aku. Nabi Isa menolak apa yang disangkakan oleh orang-orang Nasara pada dirinya, bahwasanya Allah menjadi satu dalam dirinya. Yang kalian ibadah itu Allah, jangan aku. Rob saya dan Rob kalian. Ini ta'liliyah. Jumlah ta'liliyah. Ini alasan kenapa harus beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Robnya saya dan Robnya kalian. Sama. Sehingga ini sebagaimana kaidah yang ma'ruf yang sudah kita ketahui, bahwasanya tauhid rububiyah yastalzim at-tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya tauhid rububiyah itu mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Karena dia kita akui sebagai Robnya kita,
penciptanya kita, yang ngasih makan kita, yang ngasih rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka konsekuensinya dia pula yang harus kita sembah, yang harus kita ibadahi. Nah, ini alasannya Nabi Isa ketika menyuruh Bani Israel agar beribadah kepada Allah. Rabbi wa Rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan siapapun. Allah sini tidak menyebutkan objek tertentu, menunjukkan faedahnya umum. Siapa saja yang menyekutukan Allah dengan siapa saja dan apa saja. Yang penting dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan siapa disekutukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Ini adalah jumlah istinafiyah. Ini jumlah baru untuk menegaskan haramnya yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Isa. Bahwasanya perbuatan mereka itu adalah kesyirikan. Ini kemungkinan yang pertama. Bahwasanya ini adalah jumlah istinafiyah, jumlah baru. Tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan Bani Israel yang menyembah kepada Nabi Isa adalah kesyirikan. Kemungkinan yang kedua, ini masih bagian dari ucapan Nabi Isa. Kemungkinan yang kedua, ini masih bagian dari ucapan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Nabi Isa ingin menjelaskan bahwasanya perbuatan mereka ini adalah kesyirikan. Jangan kalian sembah saya, tapi sembahlah Allah, Rabbnya saya dan Rabbnya kalian. Dan perbuatan kalian itu adalah syirik. Barang siapa yang syirik, maka seperti ini, kata Nabi Isa. Sehingga ini ada dua kemungkinan. Ini jumlah baru dari ucapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan perbuatan Bani Israel, atau ini masih lanjutan dari ucapan siapa? Nabi Isa. Kan sebelumnya ucapan Nabi Isa ya. Wa qala al-masihu ya Bani Israel. Nah, sehingga ini ada kemungkinan dua-duanya. Wa ma liz-zalimina min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Di sini al-izhar fi maudhi'il idmar. Allah memilih menggunakan isim zahir padahal seharusnya cukup menggunakan domir, kata ganti. Seharusnya kalau sudah lihat konteksnya kan cukup wa ma lahum min ansar. Dan mereka tidak punya penolong. Karena sebelumnya Allah menyebutkan tentang orang-orang yang syirik. Barang siapa yang syirik, maka Allah akan mengharamkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah apa? Neraka. Dan mereka tidak punya apa? Penolong. Harusnya kayak gitu ya. Tapi Allah ganti. Allah nggak mau pakai kata hum, mereka. Kata ganti, kata domir. Allah ganti pakai isim zahir. Pakai apa Abdullah? Ini jangan sambil main-main. Tengok, dilihat, perhatikan. Pakai isim zahir. Zalim. Supaya bertambah sifatnya mereka. Untuk menunjukkan bahwasanya yang melakukan kesyirikan adalah orang yang zalim. Padahal cukup pakai mereka cukup. Tapi kita nggak dapat tambahan sifatnya mereka. Tapi Allah mengatakan wa ma liz-zalimin supaya memberitahukan kepada kita bahwasannya setiap pelaku kesyirikan adalah orang-orang yang zalim. Sama seperti tadi dalam salat ucapannya Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Di sini sama. Wa ma liz-zalimin min ansar. Dan orang-orang zalim itu tidak punya penolong. Siapa yang zalim dalam ayat ini? Orang-orang yang musyrik. Wa may yusyrik billah. Sehingga ini faedahnya kenapa Allah memilih pakai kata yang jelas daripada pakai kata ganti mereka. Nah, supaya bertambah pengetahuan kita akan hukum untuk mereka ini. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah orang-orang yang zalim. Bahkan mereka adalah orang yang paling zalim. Karena maknanya zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan mereka dengan berbuat syirik tidak meletakkan Allah sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir
As-Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala an kufrin nasara biqaulihim innallaha wal masihu ibnu Maryam. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kafirnya orang-orang Nasara dengan ucapan mereka, ini sebab kafirnya mereka. Innallaha wal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah ya Nabi Isa itu menjadi satu. Ini lain dengan Allah Salisu Salasa. Dan Nabi Isa adalah Salisu Salasa. Satu dari tiga. Ini lain lagi keyakinan mereka. Ini punya keyakinan mereka yang lain. Kelompok yang lain. Kalau satu dari tiga berarti tidak jadi apa? Satu. Ya. Salisu Salasa, satu dari tiga. Ini nggak sama dengan yang sekarang. Yang sekarang objeknya berapa? Satu. Kalau Salisu Salasa, objeknya berapa? Ada tiga. Salah satunya siapa? Allah. Salah satunya lagi siapa? Isa. Paham ya? Nah. Bisyubhatin annahu kharaja minal bila ab. Dengan syubhat. Mereka punya keyakinan seperti ini karena ada syubhat. Apa kerancuan mereka? Dia lahir tanpa ayah, hanya dari ibu. Kharaja min bila ab. Dia lahir dari ibu tanpa ayah. Ini sudah kita bantah kemarin. Kalau mau seperti ini Nabi Adam lebih apa? Lebih pantas untuk disembah. Nabi Adam nggak pakai ayah, nggak pakai ibu. Kalau Nabi Isa diibadahi dengan alasan ini, Nabi Adam lebih pantas untuk dijadikan sesembahan. Wa khalafal ma'hud minal khilqatil ilahiyah, dan menyelisihi apa yang telah diketahui dari sifat-sifat ketuhanan. Wal halu annahu alaihi salatu wassalam qad kadzdzabahum fi hadhihi da'wah. Padahal dalam keadaan ini Nabi Isa telah mendustakan mereka pada pengakuan mereka ini. Wa qala lahum ya bani Israil. Kata Nabi Isa kepada mereka, wahai bani Israil, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, Rabbnya saya dan Rabbnya kalian. Fa'atbata li nafsihil ubudiyyati tammah wa li rabbihir rububiyyati syamilah li kulli makhlukin. Maka Nabi Isa menetapkan untuk dirinya penghambaan yang sempurna. Dan Allah berikan kepada Allah dan Nabi Isa berikan kepada Rabbnya sifat rububiyah yang mencakup seluruh makhluk. Rububiyahnya Allah itu mencakup siapa saja. Allah adalah Rabb mereka semua. Innahu man yusyrik billah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ahadan. Enggak disebutkan dalam ayat supaya memberikan faedah umum. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan siapapun minal makhlukin, la Isa wala ghairah, la Isa wala ghairihi. Dari kalangan makhluk, tidak Nabi Isa, tidak pula yang selainnya. Hukum ini berlaku umum, bukan hanya untuk saya saja, kata Nabi Isa. Ini juga mencakup semua yang kalian sekutukan selain saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Wa dzalika li'annahu sawwal khalqa bil khaliq. Yang demikian dikarenakan dia telah menyamakan antara makhluk dengan sang pencipta. Wa sarafa ma khalaqahu Allahu lahu, dan dia telah memalingkan tujuan dari Allah menciptakan dia kepadanya. Wa huwal ibadatul khalisah li ghairi man hiyalah, yaitu ibadah yang murni dia berikan kepada selain orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fastahaqqa an yukhlada finnar, maka pantas, maka dia pun berhak untuk dikekalkan di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Yungkizunahu min adzabillah, untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah. Au yadfa'una anhum ba'dha ma nazala bihim, atau menjauhkan dari mereka sebagian yang menimpa mereka. Ini menunjukkan pedihnya dan kerasnya siksaan yang akan didapatkan dan hukuman yang didapatkan oleh orang-orang yang
berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dikekalkan dalam neraka dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Waliyadzubillah. Faedah yang bisa kita ambil ya, dari ayat yang ke-72 ini. Yang pertama adalah kafirnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah menjadi satu dengan Nabi Isa. Kafirnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah menjadi satu dengan Nabi Isa. Dan yang semakna dengannya adalah keyakinan wahdatul wujud. Dan yang semakna dengannya adalah keyakinan wahdatul wujud. Wahdah itu penyatuan. Wujudnya jadi satu. Nggak ada lagi wujudnya Allah, nggak ada lagi wujudnya siapa? Hamba sendiri-sendiri. Wujudnya menjadi apa? Satu. Allah dengan hamba jadi apa? Satu. Bahkan yang lebih parah, mereka meyakini Allah bahkan menyatu dengan seluruh makhluk. Bahkan dengan anjing, sekalipun dengan binatang. Sehingga dinukil dari mereka bahwasanya yang sudah sampai tingkatan seperti itu, syiriknya dan kufurnya, mereka tidak segan mengatakan itu Allah dengan menunjuk kepada binatang dan yang semisal. Karena bagi mereka, Allah sudah menjadi satu dengan siapa ini? Dengan makhluknya, wal'iyadzubillah. Nah, dan ini beda dengan keyakinan hulul. Itu ada dua keyakinan orang-orang sufi, ada hulul, ada ittihad. Kalau hulul, Allah tidak menjadi satu, tapi Allah berdiam di segala apa? Tempat. Allah ada di semua apa? Tempat. Tapi masih apa? Belum menjadi satu. Naik sedikit, tambah syirik lagi, tambah kufur, Allah jadi apa? Satu. Sehingga kalau kalian baca nanti dalam kitab kita atau dalam buku-buku, hulul wal ittihad itu dua apa ini? Dua pemikiran, dua madhab dalam sufiyah. Yang satu al-hululiyah, bahwasanya Allah mendiami semua apa ini? Tempat. Allah mendiami tempat yang didiami oleh siapa? Makhluk. Itu namanya apa? Hulul. Allah mendiami. Kalau ittihad, Allah apa ini? Jadi satu. Tidak hanya apa ini? Allah mendiami tempatnya siapa? Makhluk. Paham ya? Nah. Faedah yang kedua, penisbahan seorang anak kepada ibunya jika tidak memiliki ayah yang syar'i. Penisbahan seorang anak kepada ibunya jika dia tidak memiliki ayah atau tidak diketahui ayahnya. Mal Masihu ibnu Maryam. Nabi Isa dinisbahkan kepada siapanya? Ibunya, karena memang tidak punya apa ini? Ayah. Nah, bagaimana dengan anak zina? Boleh tidak dinisbatkan kepada yang menzinahi ibunya? Kalau dia mengakui itu adalah anaknya dan tidak ada di sana munazi' yang mempertentangkan status anak itu, maka boleh dinisbatkan anak itu kepada laki-laki yang apa ini? Yang menzinahi siapa? Ibunya. Boleh. Dibilang anak si fulan. Boleh. Sebagaimana dalam kisahnya Juraij. Ini dengan syarat tidak ada apa ini? Munazi'. Tidak ada yang memperebutkan status siapa ini? Anak itu. Sebenarnya dalam kisah Juraij, ketika pelacur itu ingin menggoda Juraij, maka kemudian tidak berhasil, kemudian dia berzina dengan pengembala apa? Kambing. Ketika terjadi fitnah Juraij, dihancurkan bangunannya, dituduh zina dia dan lainnya, maka Juraij setelah sholat meminta anak itu didatangkan dan ditusuk oleh siapa ini? Juraij. Apa kata Juraij? Ya gulaman abuk. Anak kecil siapa? Bapakmu. Ada siapa katakan? Dia katakan fulan ar-ra'i. Si fulan si pengembala. Artinya di sini Juraij mengatakan man abuk. Siapa? Bapakmu. Artinya itu diakui sebagai apanya? Bapaknya. Nah, ada pun hadis dari Nabi SAW yang mengatakan al-hajar lizani walil ahir
al-hajar walil akhir al-hajar al-waladu lil firash walil akhir al-hajar. Anak itu milik yang punya kasur, yang punya wanita itu, dan bagi yang penzina kasih batu saja, artinya tidak dianggap, nggak dapat apa-apa, bukan diraja maknanya, tapi dia tidak dapat apa-apa. Anak tersebut dinisbahkan kepada sahibul firash, yang punya wanita. Ini bagi yang terjadi apa ini? Munazaah, perebutan. Saat itu kasusnya adalah budak perempuan dihamili. Nah, maka terjadi perebutan. Tuan si budak ini ingin mengakui itu sebagai siapa? Anak dia. Nah, sementara yang berzina dengan budak itu juga ingin mengakui itu sebagai siapa? Anaknya. Maka kata hukumnya Rasulullah SAW, al-waladu lil firas, anak untuk yang punya apa? Firas, yang punya kasur, yang ditiduri. Dalam hal ini siapa? Si tuan. Maka anak itu diberikan oleh Rasul kepada siapa? Tuan. Yang berzinahinya cuma dapat apa ini? Batu. Padahal wajahnya lebih mirip dengan siapa saat itu? Dengan yang berzina. Secara fisik lebih mirip ke sana. Tapi secara hukum syar'i itu dinisbatkan kepada siapa? Tidak dikasihkan ke siapa yang berzina. Kapan itu? Jika terjadi perebutan status siapa? Anak. Adapun jika tidak ada, maka tidak mengapa dinisbatkan sebagaimana dalam kisah Juraij. Wallahu a'lam. Faedah yang berikutnya. Bara'atul Masih min ta'lihi Bani Israil lah. Berlepas dirinya Nabi Isa dari penuhanan Bani Israel terhadap dirinya. Berlepas dirinya Nabi Isa dari penuhanan Bani Israel terhadap dirinya. Berlepas dirinya Bani Israel, Nabi Isa dari penuhanan Bani Israel kepada dirinya. Faedah yang berikutnya, wujub tauhid wa tahrimu syirk. Wajibnya mentauhidkan Allah dan haramnya syirik. Wajibnya mentauhidkan Allah dan haramnya kesyirikan. Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Faedah yang berikutnya, tauhid rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau orang sudah mengakui Allah sebagai penciptanya, yang ngasih rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka konsekuensinya dia harus memberikan ibadahnya kepada Allah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Faedah yang berikutnya, ancaman keras bagi para pelaku kesyirikan. Al-wa'idus syadid liman asyraka billah. Ancaman keras bagi para pelaku kesyirikan. Apa hukumannya, Dimas? Ancamannya apa, Dimas? Bagi yang berbuat syirik, Dimas. Apa, Dirga? Dari tadi udah kita jelaskan. Kalau buat syirik apa hukumannya? Apa? Hukumannya apa kalau buat syirik? Diapain? Dilibas atau dicambuk? Diapain? Mana lagi yang Satria? Diapain kalau buat syirik? Diapain, Azam? Loh, dari tadi. Diapain, Abdullah? Hah? Dizolimi? Mana dizolimi dia? Dia yang zolim kok. Dia apa ya? Iban. Hah? Udah gitu aja masukkan dalam neraka. Masuk gitu, enak kali. Kalau yang berbuat maksiat yang lain sama. Masuk neraka juga nya. Nah, nih. Hah? Diharamkan untuknya surga, artinya dia kekal di dalam apa ini? Neraka, dikekalkan di dalam neraka. Nah, faedah yang berikutnya, itu sudah yang berapa itu? Satu lagi tambahkan, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar.
kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Wa ma lizzalimin min ansar. Ini faedah dari ayat yang ke-72. Adapun ayat yang setelahnya nanti insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.